Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmatnya kita bisa merasakan banyak sekali nikmat, terutama nikmat yang memudahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu mohon agar diberikan hidayah, taufik dan keberkahan, sehingga dengan segala kekurangan dan kelemahan kita Allah selalu memberikan taufik dan keberkahannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini masih seputar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir adalah tentang tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tanda-tanda seorang hamba yang mencintai Allah. Kebahagiaan itu terletak pada kekuatan cinta, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kebahagiaan itu hanya terdapat pada cinta dan taat kepada Allah, tidak lebih dari itu. Dan Allah Jalla wa Ala mengungkapkan hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzu minasyaitonir rajim, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah maka hati ini akan tenang dan bahagia. Para mufassir menjelaskan makna zikir di sini yang membahagiakan hati dan menenteramkannya adalah cinta dan taat kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa kita harus bertauhid, mengapa kita harus ikhlas. Karena tauhid dan ikhlas adalah ketulusan cinta kepada Allah. Makanya kalau kita bicara tentang jujur, para ulama membahas tentang sidq. Sampai Abu Bakar pun diberi julukan As-Siddiqul Akbar, orang yang paling jujur, manusia yang paling jujur. Kenapa? Jujur bukan berarti hanya ucapan dengan kenyataan yang sama, bukan. Jujur lebih kepada kesamaan antara apa yang diyakini dengan amal. Itu kata jujur lebih ke arah sana. Makanya ketika Nabi alaihissalam Isra dan Mi'raj dalam satu malam sampai ke langit, yang saat itu alat transportasi sangat terbatas, tidak mungkin secara logika bisa ke Palestina dalam satu malam, apalagi sampai ke langit dan di atas langit lebih dari 7 langit yang terakhir. Makanya ketika Abu Bakar dikabarkan bahwa sahabatmu itu agak stres karena dia mengklaim dia telah melakukan perjalanan dalam satu malam ke Palestina dan ke langit, bahkan di atas langit yang ke-7. Lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila itu kabar itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya akan mempercayainya lebih dari itu. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jujur itu lebih identik kepada kesamaan apa yang ada di hati dengan amal. Tapi kalau manusia lebih mengidentikan jujur, yaitu kesamaan dan keselarasan antara ucapan dengan perbuatan.
Tapi intinya jujur itu keselarasan. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, orang musyrik itu bohong, tidak jujur. Mengaku hamba Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Jadi keyakinan dengan amalannya beda. Mengaku hamba Allah tetapi justru tidak beribadah kepada Allah. Demikian pula ahlul bid'ah. Mereka tidak jujur, bohong mereka. Kenapa? Karena mereka mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetapi malah mengikuti selain Nabi. Menjadikan selain Rasulullah sebagai rujukan. Ya. Jadi kejujuran itu berangkat dari hati, yaitu hati yang cinta kepada Allah. Makanya orang yang bertauhid itu jujur. Karena dia memang hamba Allah. Konsekuensi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dibuktikan, dan Allah membatasi bukti cinta kepada Allah itu hanya mengikuti Nabi. Makanya batas ketaatan itu adalah petunjuk Rasulullah. Melebihi tuntunan dan petunjuk Nabi, bukan ketaatan. Jadi yang berhak menilai taat itu, ya, atau acuannya agama, bukan kembali kepada manusia. Ya. Jadi siapa yang dikategorikan sebagai orang yang taat, kalau kita menilai secara lahiriah, yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hanya fokus kepada dua tadi? Ya, tauhid, ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu kaitannya dengan kejujuran, karena disitulah letak kebahagiaan manusia dunia akhirat. Ya, nah makanya seorang hamba jangan hanya mengklaim dirinya mencintai Allah. Tidak mungkin seorang dibenarkan pengakuannya mencintai Allah, karena harus ada bukti. Kata Nabi alaihissalam, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti itu harus diberikan kepada orang yang mengaku-ngaku, yang mengklaim itu harus didatangkan bukti. Apa bukti terbesar seorang mencintai Allah? Bukti terbesar seorang hamba mencintai Allah, mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari itu. Sebagaimana Allah tegaskan surah Al-Imran ayat 31. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Sehingga para ulama ketika mengetahui bahwa membuktikan cinta kepada Allah itu hanya dengan mengikuti Nabi, tidak kurang dan tidak lebih, mereka berusaha menjelaskan bagaimana secara baik bisa mengikuti atau dikategorikan sebagai orang yang mengikuti Nabi SAW. Lalu mereka mencoba merumuskan, ya, hal yang memudahkan umat Islam agar bisa tahu bahwa mereka berada di atas tuntunan Nabi SAW, yaitu mengacu kepada enam hal. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab I'tisam, demikian pula disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Ibtida', yaitu yang pertama sebab. Adakah sebab syar'i di zaman Nabi yang menyebabkan amal itu diamalkan? Kalau tidak ada sebab, atau Nabi mungkin melakukannya, tidak ada penghalang untuk melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka sebab itu bukan sebab syar'i. Sebagai contoh untuk lebih memperjelas sebab. Contoh misalnya, apakah malam nisfu Sya'ban Nabi pernah mengamalkan amalan tertentu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Nabi mungkin melakukannya, mungkin. Bahkan beliau bisa saja dengan sholat malam berjamaah mungkin. Tapi tidak didapati riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan apapun. Demikian pula sahabatnya. Berarti ada kemungkinan untuk bisa melakukannya, yaitu sebab artinya. Tapi beliau tidak manfaatkan itu. Berarti siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu, berarti dia menyelisih sunnah. Ini penting para jemaah. Contoh lainnya misalnya,
Yang meletakkan tahun baru Hijriyah atau kalender Hijriyah itu Umar bin Khattab. Dan Umar salah satu rujukan umat Islam. Beliau salah seorang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai rujukan, panutan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa rasyidin, termasuk Umar. Sampai Nabi mengatakan, iqtadu bil ladai min ba'di. Ikuti dua orang setelahku. Kalau aku sudah meninggal dunia, ikuti dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang membuat kalender Hijriyah itu Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan beliau tahu persis ada namanya Muharram. Pertanyaannya adalah, apakah pada malam 1 Muharram Umar bin Khattab melakukan ritual atau amalan tertentu? Padahal beliau mampu melakukannya, tidak beliau lakukan. Berarti barang siapa yang menghidupkan malam 1 Muharram tahun baru Hijriyah dengan amal tertentu, berarti dia menyelisih tuntunan Nabi SAW. Jadi beragama bukan hanya berdasarkan semangat, tapi acuannya adalah tuntunan Nabi SAW. Jadi sebab itu tolong dijaga, nggak bisa dirubah tuh, nggak bisa. Itu sudah hal yang baku. Sebab itu harus, ya. Sebab itu menjadi suatu keharusan untuk berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW. Bisa juga kita terapkan pada hal yang lain. Padahal yang lain. Ya. Contoh misalnya, apakah di zaman Nabi ada kematian? Ada kematian. Bisakah Nabi, mungkinkah Nabi mengadakan acara kematian pada hari-hari tertentu? Mungkin. Tapi apakah beliau melakukannya? Tidak. Berarti barang siapa yang melakukan suatu acara pada hari-hari tertentu dari kematian seorang, maka dia telah menyelisih sunnah. Ingat, kita boleh abaikan hal tersebut, tapi ujungnya yang akan terganggu itu adalah hati kita. Siapa yang mengabaikan sunnah, maka yang terganggu adalah suasana batin kita, kedamaian kita. Yang kedua, cara. Tidak boleh seorang melakukan ibadah kecuali caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Untuk tidak keluar dari sunnah, perhatikan cara. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Tentang haji, Nabi alaihissalam bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik haji. Artinya beliau menekankan, kalau ingin mengikutiku, membuktikan cintamu kepada Allah, ikuti caraku beribadah. Bagaimana 3 orang pemuda ketika mereka bertanya kepada istri Nabi, kepada bundanya orang-orang beriman, bagaimana ibadah Nabi di rumah yang tidak pernah kami lihat? Oh, Rasulullah ibadahnya luar biasa. Kami bangga, kami salut. Meskipun beliau sudah diampuni dosa-dosanya Allah dan sudah dijamin surga, tapi ibadah beliau di rumah luar biasa. Akhirnya mereka merasa kecil hati, mereka berkecil hati. Jadi mereka itu merasa minder. Kok Nabi sudah tidak punya dosa, dijamin surga, ibadahnya luar biasa. Karena mereka minder, merasa kecil hati, akhirnya mereka, ya udah kalau gitu, supaya kami tahu diri, saya mau puasa, nggak mau buka deh. Yang kedua bilang, untuk bisa menyesuaikan keadaan kita yang jauh dari kesempurnaan Nabi alaihissalam, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Sepanjang malam saya sholat terus. Yang ketiga dia mengatakan, supaya saya bisa mendekati kesempurnaan Nabi walaupun masih jauh, saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikahi perempuan karena perempuan penghalang ibadah, kata laki-laki itu. Akhirnya apa? Kata Nabi, siapa yang ngomong begini dan begitu?
Siapa yang bilang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ini dan itu? Kata Nabi, saya ini manusia biasa. Saya sholat malam juga tidur. Saya puasa juga berbuka. Dan saya menikahi wanita. Dan ini cara sunnahku. Cara beribadah kepada Allah, ini caranya. Siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, tapi caranya tidak dengan caraku, tidak mau menikah, tidak mau tidur demi ibadah, tidak mau buka puasa, maka dia sama halnya membenci sunnahku. Di sini Nabi menekankan pentingnya mengikuti cara. Zikir, ya ada dalilnya, tapi caranya harus memperhatikan dalil. Harus. Ya. Harus. Jangan hanya mengacu kepada dalil yang umum. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wadzakirin Allah wadzakir wa wadzakirat. Berzikir laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Tapi caranya? Apakah pernah Nabi mengajarkan zikir berjamaah? Tidak pernah. Dipimpin oleh satu orang mengatakan subhanallah, semua jamaah mengatakan subhanallah. Ini penting, jangan hanya beramal tapi tidak tahu cara yang Nabi sampaikan. Akhirnya apa? Kalau hati ini tidak diisi dengan sunnah, lama-lama jatuh cinta kepada dunia semakin parah. Coba lihat diri kita, lihat orang-orang umat Islam sekitar kita. Luar biasa. Kenapa kita disuruh mengikuti sunnah? Ketat menjaga sunnah. Sahabat ketat sekali loh. Ada Abdullah bin Umar mendengar ada seorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abdullah bin Umar kaget loh, kok ditambah bersin itu hanya alhamdulillah tapi tidak perlu salawat. Lalu dia tanya, kenapa kamu bersin? Lah memang salah. Kan salawat baik. Kata beliau, siapa yang nyuruh kamu bersalawat setelah bersin? Cukup alhamdulillah. Ditegur keras oleh Abdullah bin Umar. Kenapa ditegur? Padahal kan orang itu berselawat. Bagus. Karena implikasinya ke hati. Semakin umat Islam dibiarkan jauh dari sunnah, akhirnya apa? Hatinya ke dunia. Coba lihat fenomena umat Islam sekarang. Susah ingat mati. Susah. Lebih fokus ke urusan dunia. Nggak fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, dengan kematian. Banyak yang tidak pantas. Ya, banyak yang tidak pantas, tidak layak yang bisa kita lihat dari kaum muslimin. Ya. Luar biasa. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu semua sebabnya apa? Karena mereka jauh dari sunnah. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para jemaah, misalnya ada keluarga yang orang tuanya meninggal. Dia nggak bisa baca Quran, dia panggil orang. Bahkan sampai dipanggil orang untuk baca Quran sekian hari di kuburan orang tuanya. Bayangkan. Jadi udah bicara sewa menyewa ini. Bahkan nyewa orang yang nangisi orang tuanya, disewa orang yang nangis. Sampai ada suatu saat itu terjadi di zaman tabi'in. Terjadi zaman tabi'in. Ada keluarga yang berkabung, orang tuanya meninggal, lalu dia sewa orang yang menangisi orang tuanya. Bayangkan, supaya kesan sedihnya itu terasa. Kesan dukanya itu terasa. Nangis. Lalu ada seorang ayah, seorang bapak bertakziah karena punya hubungan yang kuat. Dia pun sedih, nangis. Lalu anak yang ikut itu, dia perhatikan. Yang nangis karena dibayar sama yang nangis, ayahnya menangis kok beda. Dia bisa beda, anak kecil. Lalu dia berkata, ayah kok saya perhatikan nangisnya dia beda sama nangisnya ayah. Apa kata beliau? Ya bunayya laisatin na'ith thakalakan na'ith mustajar. Orang yang nangis karena tulus beda dengan orang yang nangis dibayar, kata beliau. Jadi beda, kata beliau. Fenomena yang memalukan sebetulnya. Itu semua karena jauh dari sunnah. Silakan benci sunnah. Silakan tuduh orang yang sunnah dengan tuduhan-tuduhan keji. Silakan. Tapi ingat, semua itu akan berdampak kepada hati.
semakin jauh hatinya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis hatinya pun tidak akan pernah tenang. Gelisah terus. Gelisah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah jenis. Ketika Nabi menentukan jenis tertentu, perhatikan jenis. Contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW menentukan jenis zakatul fitr, jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Itu Nabi menentukan, yaitu makanan pokok. Makanan pokok. Ya, seorang atau makanan pokok dari penduduk sebuah negeri. Apa makanan pokoknya? Itulah yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Makanan pokok orang Arab, ada yang makan gandum, mereka keluarkan gandum. Ada yang mengeluarkan zakatul fitr dengan kurma, karena mereka lebih sering makan kurma. Kita pun demikian. Ketika makanan pokok kita adalah beras yang dimasak menjadi nasi, maka zakatul fitr adalah beras. Tidak sekalipun Nabi sampai beliau wafat menyebutkan dinar atau dirham. Makanya tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan siapa yang mengeluarkan zakatul fitr berupa uang, maka tidak sah zakatnya. Karena Nabi telah menentukan jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang hukum orang yang melakukan zakatul fitr dengan uang. Kata beliau tidak sah. Karena Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat tidak pernah sekalipun mengeluarkan zakatul fitr berupa uang. Lalu orang itu menjawab, kata beliau, bagaimana tidak boleh? Umar bin Abdul Aziz membolehkan. Jadi yang pertama membolehkan zakatul fitr berupa uang itu Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, kalau kita menilik sejarah, yang pertama kali mencetuskan bolehnya zakatul fitr berupa uang Umar bin Abdul Aziz. Tapi itu ijtihad. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Beliau dapat pahala, tapi yang mengikutinya dapat dosa. Ya. Jadi itu, lihat jenisnya. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jumlah. Yang keempat, jumlah. Ya, ukuran atau jumlah. Zakat. Rasulullah menyebutkan rubul usyur, 2,5%. Tidak boleh zakat harta, zakatul mal dilebihkan dari 2,5%, tidak boleh. Ya. Akikah. Nabi menentukan bahwa laki-laki 2 kambing atau 1 kambing. Tidak boleh ada orang kaya, mentang-mentang kaya, lalu dia ingin melakukan akikah untuk anaknya, dia potong 100 ekor kambing, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya dia bilang, yang saya undang tuh banyak. Baik kalau gitu, kambing yang disembelih niat akikah 2. Selebihnya niatnya sedekah. Nggak boleh. Kurban. Nabi menentukan kurban bahimatul an'am, binatang ternak. Bolehkah seorang kurban dengan kuda? Nggak boleh. Begitu para jemaah. Semua itu untuk apa? Menjaga hati. Agar semakin cinta kepada Allah. Disitulah ketenangan hati. Yang kelima, tempat. Nabi menentukan tempat ibadahnya perempuan, ibadah salat perempuan rumah. Dan tempat ibadahnya, ibadah salatnya laki-laki itu masjid. Ikuti. Lalu ada perempuan sering salat di masjid. Lihat aja hatinya nanti. Al-ibratu bittiba'i sunnah. Yang penting itu mengikuti tuntunan. Bukan kata orang. Bukannya bagus itu. Ibu-ibu subuh-subuh berangkat ke masjid, berjamaah. Bagus menurut siapa? Al-haqqu min rabbik. Yang berhak menilai bagus itu Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Yang bagus itu mereka yang lebih sering sholat di rumah. Itu yang bagus. Begitu. Ada orang laki-laki tidak pernah sholat di masjid. Kenapa? Karena katanya kalau sholat di rumah lebih khusyuk.
Ini namanya gurur, tertipu dia oleh syaitan. Nggak ada orang bilang lebih khusyuk. Kalau gitu cari tempat yang lebih lebih khusyuk, tempat yang lebih hening. Kalau memang dekat rumahnya rame berisik, ya cari musola. Bukan sebagai alibi untuk sholat selalu di rumah, tidak pernah di masjid. Ketika Nabi menetapkan tempat, maka ikuti itu. Ya, tempat. Misalnya Nabi SAW menetapkan multazam, tempat mustajab doa, ya di situ. Misalnya Nabi SAW menentukan Raudhah sebagai tempat sholat, bukan tempat doa, jangan doa di Raudhah. Raudhah bukan tempat doa. Misalnya Nabi menentukan bahwa Kuba itu tempat yang kalau sholat itu mendapatkan pahala umroh, ya pahala umroh, maka kita ke sana. Tapi kalau Masjid Abu Bakar gimana? Gak ada pahalanya. Karena Nabi tidak menentukan tempat itu. Walaupun Masjid Abu Bakar, Umar, Ali gak ada pahalanya. Ya, pahala umum biasa saja. Yang terakhir waktu. Ketika Nabi menentukan waktu, misalnya zakatul fitr, gak boleh dikumpulkan seminggu sebelum lebaran, gak boleh. Hanya diberi dispensasi 2 hari sebelum hari raya. Tidak boleh lebih dari 2 hari, 2 atau 1 hari sebelum hari raya. Jadi bagi amil zakat, jangan menerima zakatul fitr jauh-jauh hari. Kenapa? Menyelisihi waktu yang telah Nabi tetapkan. Nah, itulah ya kesimpulan dari bahwa bukti mencintai Allah hanya dengan satu cara, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tuntunan itu dituangkan dalam 6 hal. 6, ingetin aja 6. Ya, sebab, cara, sebab, cara, jenis, jumlah, tempat, waktu. Itu diingat-ingat aja, Bu. Diingat-ingat aja. Kalau kita jaga betul, insya Allah. Misalnya dalam apa? Caranya, oh enggak, Nabi enggak pernah begini. Ya hindari aja, jauhi aja. Gitu ya. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita baca ya buku ini yang ada di hadapan kita, yaitu pembahasan tentang tanda-tanda seorang hamba yang mencintai Allah. Secara umum, bukti cinta hanya dengan mengikuti sunnah. Secara detail itu bisa kita baca di buku ini. Apa indikasi-indikasinya yang sifatnya terperinci, apa saja tanda-tandanya. Ya, silakan baca. Pertanda cinta seorang hamba kepada Allah. Mengingat cinta itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, maka mudahlah bagi setiap orang untuk mengklaimnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Surat Al-Maidah ayat 18. Memang betapa mudahnya melakukan pengakuan karena pengakuan dilakukan hanya dengan mulut. Namun betapa sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, janganlah seseorang mudah terpedaya oleh bujukan setan dan tipu muslihat hawa nafsu manakala dirinya hendak mengklaim bahwa Allah mencintainya. Selama dia belum mengujinya dengan tanda-tanda tersebut dan menuntutnya untuk melakukan pembuktian. Cinta itu tak ubahnya bagaikan sebuah pohon yang baik. Akarnya menghujam dengan kokohnya ke dalam bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Sedangkan buahnya terasa di dalam kalbu dan anggota tubuh lainnya. Karena ada buah berarti ada pohonnya, dan ada asap berarti ada apinya. Pertandanya cukup banyak antara lain. 1. Mencintai perjumpaan dengan Allah SWT, karena tidaklah sekali-kali kalbu seorang dimabuk cinta, melainkan pasti mencintai perjumpaan dengan kekasihnya dan bertatapan dengannya. Oleh karena itu, Nabi SAW telah mengatakan dalam sabdanya,
Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa benci bersua dengan Allah, maka Allah pun benci bersua dengannya. Orang yang benar-benar jatuh cinta akan senantiasa teringat kepada kekasihnya dan janji perjumpaan di antara keduanya. Dia tidak akan melupakan hari perjumpaan dengan kekasihnya yang pada hari itu akan terrealisasi kejadiannya. Di sana ada dua janji untuk merealisasikan hal tersebut, yaitu pertama sesudah mati dan kedua sesudah terjadinya hari kiamat. Sesudah itu barulah terjadi perjumpaan dengannya di dalam surga sehingga hamba yang bersangkutan dapat melihat wajahnya. Kalau demikian, berarti kematian merupakan janji pertama untuk perjumpaan dengan Allah. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa seorang hamba menginginkan kematiannya saat itu juga dan mengharapkan serta mendoakan untuk dirinya agar cepat mati. Melainkan apabila tanda-tanda kematian mendatangi seorang hamba yang soleh, dia akan menyambutnya dengan senang hati karena kematian merupakan jalan yang akan segera mempertemukannya dengan Allah dan pahala serta kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah untuknya. Dan dengan melalui kematian, berarti dia akan selalu berada di dekatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Dia senantiasa mendambakan berada di dekat Tuhan yang dicintainya agar dapat segera merasakan kelembutan dan kenikmatan dengannya sesudah kematiannya. Terlebih lagi dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar darinya di dalam surga. Oleh karena itu dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Allah mengetahui kerinduan hamba-hamba yang mencintainya lagi senantiasa taat kepadanya. Untuk itu dia menetapkan buat mereka suatu janji pertemuan antara dia dan mereka, yaitu sesudah kematian mereka. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Iya. Pertama, ada yang harus kita luruskan dari persepsi yang salah. Yang pertama adalah ketika dikatakan ingin berjumpa dengan Allah. Di sini Nabi katakan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci atau tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Apakah arti ingin berjumpa dengan Allah artinya ingin segera mati? Itu suatu pemahaman yang salah. Yang dimaksud dengan man habba liqa Allah, karena begini, Aisyah sendiri ketika mendapati hadis ini, beliau bertanya, dan inilah corak dari pertanyaan sahabat Rasulullah kepada Rasul. Pertanyaan sahabat kepada Rasul. Kalau tidak pertanyaannya bentuknya meluruskan pemahaman atau ingin menambah amal. Itulah yang menyebabkan sahabat itu menjadi orang yang berkah. Karena pertanyaannya itu kepada Nabi yang diajukan kepada Rasulullah SAW, apakah yang sifatnya menambah pemahaman, meluruskan pemahaman, atau yang menyebabkan mereka menjadi tahu amalan yang dicintai Allah sehingga mereka bisa beramal. Hanya dua modelnya. Model pertanyaan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Nah, Aisyah, beliau memahami hadis ini belum mendapati adanya kejanggalan. Karena di situ Nabi mengatakan barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Dan Aisyah paham. Berjumpa itu berarti harus meninggal dulu. Berarti kalau ingin berjumpa dengan Allah berarti ingin segera mati. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap orang harus ingin berjumpa dengan Allah artinya ingin segera mati? Kata Nabi, bukan. Nabi alaihissalam menjelaskan, orang berani mati atau orang takut mati itu wajar. Seorang yang takut mati itu manusiawi, kata Rasulullah SAW.
Jadi itu bukan suatu hal yang salah. Tapi berani mati juga tidak boleh. Terlalu berani mati sampai bunuh diri, ya, atau mengambil sebab-sebab yang menyebabkan ya kematiannya, itu tidak boleh. Sampai Nabi Alaihi mengatakan, la yatamannawna ahadukum al-mauta, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Seorang kalau udah sakit parah, separah apapun, jangan pernah minta segerakan ajalnya, tidak boleh. Karena orang kalau sudah mati, walaupun dia orang soleh, pasti nyesal dia. Itu kata Rasulullah SAW. La yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Jangan pernah ada orang minta mati. Ya Allah, udah gak kuat, segera deh ajalnya. Gak boleh. Wallahi kalau dia udah meninggal dunia, dia nyesal itu. Kenapa? Karena dia masih punya kesempatan kalau masih hidup untuk menambah amal soleh, menambah bekal akhirat. Jadi separah apapun sakitnya, seberat apapun hidupnya, beban hidupnya, jangan pernah minta segera mati. Jangan. Apalagi sekedar mulut. Ini sekedar mulut, apalagi sampai bunuh diri. Nggak boleh, jangan. Makanya bunuh diri termasuk dosa besar. Dosa besar, dan cara nanti Allah mengadab dengan cara dia mematikan dirinya di akhirat. Bagaimana dia mematikan dirinya? Misalnya dia melemparkan dirinya dari apartemen sekian lantai 20. Itu di situ nanti di neraka jahanam dia akan jatuh dari lantai yang tinggi kemudian dihidupkan lagi, balik lagi begitu. Kenapa? Karena dia melangkahi Allah Jalla wa'ala. Kurang ajar dia. Tidak punya etika sama Allah. Berani-beraninya dia bunuh dirinya. Memang yang menciptakan ruh dia. Demikian pula orang nggak boleh minta, udah nggak kuat ya Allah, nggak kuat. Saya ingin segera dimatikan ya Allah, segera ya Allah. Daripada sakit bertahun-tahun, nggak kuat saya. Nggak boleh. Nabi Ayub itu bertahun-tahun sakit kusta, mengidap sakit kusta. Beliau sabar. Karena umur muslim itu berkah. Kalau orang kafir minta mati, bagus. Berkata Nabi alaihissalam, kalau ada orang kafir mati, itu semua yang ada di sekitarnya sujud syukur. Bahkan mereka, kata Nabi, istaraha minhul, ya mustarih wa mustarah. Ketika ada orang kafir mati, apa kata Rasulullah? Ya, dia tidak lagi menjadi sebab sialnya apa yang ada di sekitarnya, dan yang ada di sekitarnya juga akan atau tidak lagi terkena kesialan dari kekufuran orang itu. Hatta syajar wad dawab, sampai pohon taman di depan rumahnya, pohon yang rindang, mungkin dia punya rumah ada pohonnya yang gede-gede yang rindang, ya itu pohon pun bersyukur. Alhamdulillah. Itu kalau yang punya rumah orang kafir. Dari mana kita tahu mereka bicara? Rasulullah yang ngomong. Sampai binatang piaranya, dia punya piaraan kucing misalnya. Kucing pun dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Tuhan saya mati. Bersyukur mereka. Kenapa? Karena tidak ada dzikir orang kafir. Tapi orang beriman, seburuk-buruknya dia masih berzikir. Jadi tanya diri kita, saya muslim atau kafir? Kalau muslim jangan pernah minta mati. Separah apapun hidup ini, minta kepada Allah kebaikan. Minta kepada Allah panjang umur dalam ketaatan. Kenapa? Umur itu berharga sekali. Berharga sekali. Makanya Rasulullah SAW, khilaf para ulama, apa hukum mendoakan panjang umur? Atau minta panjang umur? Yang sahih boleh. Berdasarkan hadis Anas. Ini Nabi alaihissalam mendoakan Anas bin Malik, semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Semoga Allah perbanyak hartamu, semoga Allah perbanyak keturunanmu. Dan betul doa Nabi mustajab. Anas bin Malik meninggal setelah umur 100 tahun. Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang kaya. Anas bin Malik sampai punya anak lebih dari 100 anak. Karena doa Nabi SAW. Dari hadis Anas ini kata ulama, boleh seorang berdoa minta panjang umur, tapi dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Karena kalau panjang umur tapi malah menyusahin orang, malah tambah maksiat, gak usah. Potensi untuk taat itu berlaku bagi siapa? Bagi orang Islam. Kalau orang kafir, ya orang-orang luar sana, orang-orang Jepang yang panjang umurnya, gak ada manfaat, mendingan mati aja mereka. Gak ada kebanggaan mereka. Sampai hidup 110 tahun, 120 tahun, apa bangganya?
Yang dibanggakan itu adalah seorang muslim yang Allah panjang umurnya dalam ketaatan, 90 masih sehat, masih bisa berjalan tidak bergantung kepada orang lain, dia masih bisa melakukan sendiri, jalan lebih dari sekilo, bahkan ke pasar sendiri masih bisa. Subhanallah. Ini yang dibanggakan. Ada seorang kakek-kakek, dia jalan setiap pagi, dia bawa gandum, jalan dari rumahnya ke pasar. Lalu orang terkagum, ini kakek umur berapa ini? Ya, bahkan kadang-kadang jalannya cepat, lalu dikejar oleh seorang, kakek umur berapa? Umur saya hampir 100. Subhanallah. Hampir 100 kaki masih bisa jalan, berkilo-kilo, bahkan bawa beban berat, bawa gandum seberat itu. Alhamdulillah. Apa rahasianya? Dulu waktu muda saya jaga diri saya dari maksiat. Sehingga di masa tua Allah jaga saya dari kepikunan dan dari hal-hal yang melemahkan fisik saya. Sebagaimana kita menjaga diri kita di masa muda dari maksiat, di masa tua Allah yang masuk di situ, menjaga masa tua kita. Jadi kalau ada orang di masa tua payah, indikasi masa mudanya sia-sia. Wallah, ya makanya apa kata Nabi? Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Salah satu pemahaman disebutkan Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, sebagaimana Anda menjaga masa muda Anda dari maksiat, karena masa muda itu bergejolak. Potensinya besar untuk bermaksiat, tapi dia jaga. Dia jaga, nggak mau maksiat. Sabar dia, nggak mau macam-macam masa muda. Tidak disia-siakan masa mudanya. Di masa tuanya Allah jaga, lihat. Nggak ada orang yang taat untuk pikun, nggak ada. Dijaga betul. Ulama-ulama ada yang pikun, nggak ada. Nggak ada, dijaga betul. Dan tidak ada ulama yang kena stroke. Karena mereka gunakan saraf mereka, otak mereka untuk menghafal Quran. Luar biasa para jamaah. Jadi sehat itu sebabnya apa? Bukan karena olahraga, kecil kontribusinya. Sebab sehat adalah taat kepada Allah. Orang semakin taat akan Allah jaga kesehatannya. Begitu para jamaah sekalian. Tapi bukan berarti kita mau olahraga, tetap olahraga. Tapi kontribusi terbesar dari sehatnya seorang muslim adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi balik lagi, seorang muslim takut mati nggak ada masalah. Manusiawi, wajar. Jadi dimaksud oleh sabda Nabi alaihissalam, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, artinya itu pada saat seorang punya feeling, punya firasat, sepertinya saya dekat dari kematian. Nah ini, ya, dia udah merasa tuh, dia punya feeling. Bisa jadi firasat itu dirasakan oleh seorang ketika dia udah mendekati kematian. Beda, cara ngomongnya beda, perilakunya beda, ya beda dia. Nah, muslim yang betul-betul punya kekuatan cinta kepada Allah, dia pasrah, dia, aduh gimana nih, saya pasrah, ikutin aja. Tetap hidup di dunia, minta yang terbaik, minta keberkahan agar selalu dekat dengan ketaatan. Dipanggil pun bismillah, aku pasrah ya Allah. Karena engkau yang mencabut nyawaku, engkau maha penyayang ya Allah. Jadi pasrah, tenang. Nah itu yang maksud. Jadi gak gelisah. Ya, tidak mikirin dunia. Aduh gimana nanti ini warisan, hartanya. Aduh gimana. Dia gak ada pikiran dunia. Dia pasrah kepada Allah. Saya titipkan mereka kepada Allah. Tidak ada sedikit pun di hati hal-hal yang duniawi. Dia pasrah. Padahal mungkin kalau ditinggalkan olehnya, banyak urusan-urusan yang akan agak kacau. Karena yang bisa menangani dia. Tapi dia udah tunjuk beberapa orang untuk bisa melanjutkan. Walaupun tidak sehebat orang itu. Tapi dia pasrah. Saya titipkan mereka kepada Allah. Tenang. Walaupun kita dalam keadaan koma. Udah dekat dari kematian. Koma tuh deket tuh. Pasrah kepada Allah. Saya punya teman perjamaah. Waktu dia sakit di Madinah. Kena kanker. Kanker darah. Leukemia dia. Bayangkan dalam keadaan gak bisa ngomong, semuanya pakai alat. Dia minta siwak. Kita datangkan siwak, ya. Kemudian apa?
setelah bersiwak, kemudian dia minta datangkan kitab I'tisam, kitab yang berbicara tentang pentingnya berpegang teguh sunnah, kitab Imam Syatibi. Dua yang dia minta, kitab I'tisam sama siwak, bersiwak. Karena Nabi waktu mau meninggal bersiwak. Setelah bersiwak meninggal. Bayangkan, dia udah nggak bisa ngomong. Bahkan bagaimana itu meninggalnya, sementara orang tuanya di Sulawesi. Apakah dimakamkan di Baki atau dipulangkan ke Indonesia, yaitu dimakamkan di kampung halaman. Tapi dia gak mikirin itu, dia pasrah. Dia hanya minta siwak, datangkan kitab I'tisam. Setelah dia siwak kan meninggal. Di situ keluarganya ribut, gimana ini dipulangkan nggak bi? Ya gimana? Birokrasinya ribet, akhirnya dimakamkan di Baki. Subhanallah, ketika dimakamkan, ribuan mahasiswa mengiringi jenazahnya. Luar biasa. Sampai ulama besar Madinah meliburkan kajiannya. Wallah, kalau saya melihat saat itu iri saya. Itu kuburannya kayaknya kelihatannya tenang banget. Luar biasa, orangnya muta'adib, orangnya beradab, sopan, lembut, santun, subhanallah. Luar biasa. Bayangkan haji waktu sakit jalan berkilo-kilo dia. Jalan dia. Gak ngeluh, gak apa. Akhirnya meninggal. Dan pada saat ujian namanya masih ada, padahal udah gak ada orangnya. Ya, namanya. Saya bilang subhanallah. Apa? Jadi orang itu kalau udah merasa dekat, dia pasrah. Itu tanda orang yang rindu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, kalau sudah cinta, maka indikatornya apa? Rindu. Nggak mungkin ada rindu kalau tidak ada cinta. Nah, melalui apa? Orang yang cinta Allah itu dia rindunya sholat. Karena berjumpa dengan Allah itu secara kontak langsung, walaupun tidak bertemu dengan zatnya, itu melalui sholat. Makanya Nabi itu sangat menikmati sholat. Beliau SAW berkata atau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib." Yang paling saya suka di dunia ini adalah parfum dan wanita. Ini yang paling saya suka. Tapi yang paling membuat hatiku sejuk, hatiku tenang, hatiku teduh, yaitu sholat. Kenapa Nabi merasa senang, bahagia betul kalau sholat? Karena di situ dia berjumpa dengan Allah. Merasakan sentuhan rahmat yang luar biasa. Makanya pada awal wajibnya sholat 50 waktu. Supaya setiap setengah jam kita berjumpa dengan Allah. Bersentuhan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau bicara berjumpa dengan Allah, tidak mungkin di dunia. Kenapa? Nabi Musa pernah mencoba, ya Allah perlihatkan dirimu. Kata Allah tidak mungkin. Di situ Allah tidak menafikan kemungkinan manusia melihat Allah. Nabi cuma katakan, lan tarani, kamu tidak bisa melihatku karena ada penghalang. Lalu apa kata Musa alaihissalam? Ya Allah perlihatkan agar aku semakin yakin kepadamu. Apa kata Allah? Kalau kamu memaksa ingin melihatku, ingat, aku ini maha mulia. Dunia itu maha hina, tidak bersenyawa. Kalau kamu ingin melihatku betul, maksa untuk melihatku, baik, aku ingin perlihatkan. Tapi lihat gunung. Kalau gunung tidak bergoncang keras, maka berarti kamu bisa melihatku. Akhirnya Allah ingin menampakkan wajahnya. Pada saat ingin menampakkan wajahnya, itu gunung bergetar, bergoncang. Sampai terhempas Musa pingsan. Jadi kenapa Allah tidak bisa dilihat? Pertama, ciri khas orang beriman itu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ini ujian. Percaya nggak sama Allah yang nggak pernah kita lihat? Itu ujian. Selama apa? Selama kita di dunia aja kok. Terus pertanyaannya, kenapa tidak bisa? Supaya yakin gitu, Allah bisa dilihat gitu. Masalahnya dunia itu hina. Makanya Allah tidak bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Setelah kita mati. Setelah kita tidak berada di alam yang hina ini. Gitu. Nah, makanya para jamaah sekalian, seorang itu berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala itu setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, nanti dia akan mendengar suaranya Allah. Ketika kita misalnya dari luar yang sudah berhari-hari keluar kota atau berhari-hari meninggalkan rumah, anak kita tidak kita tinggal, kita titipkan kepada pengasuh anak kita, lalu dari luar kita bilang assalamualaikum, anak kita dari kamar kedengaran mami, itu rasanya seduh.
bagaimana kita mendengar suaranya Allah. Bagaimana seorang soleh, soleha meninggal dunia, berkata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah yang menyambut ruh orang yang soleh. Nah, jadi bisa dilihat indikasi seorang cinta Allah itu apa? Ketika dia akan mendekati kematian, dia tenang, pasrah. Tidak gelisah, tenang dia. Betul-betul pasrah kepada Allah. Dia yakin semua ada yang terbaik dari Allah. Disembuhkan terbaik, diwafatkan pun terbaik. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Ikhlas. Nah, ini yang pertama. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang kedua, tanda seorang hamba mencintai Allah. Kedua, kesenangan hamba yang bersangkutan adalah berhalwa, bermunajat kepada Allah dan membaca kitabnya. Oleh karena itu dia membiasakan sholat tahajud dan mengambil kesempatan untuk itu di keheningan malam dan kejenian waktunya yang bebas dari segala hambatan. Sesungguhnya kesukaannya di senangnya ialah paling tidak bermunajat atau berbisik dengan sang kekasih. Barang siapa kesukaan yang paling disenangnya adalah tidur atau sibuk dengan mengobrol pada malam hari lebih daripada bermunajat kepada Allah pada malam hari, maka bagaimana dapat dibenarkan kecintanya kepada Allah? Karena sesungguhnya orang yang jatuh cinta merasa nikmat dengan melayani kekasihnya dan mengerahkan segala kemampuannya untuk menaatinya. Ya. Tiap kali rasa cinta menguat, maka nikmatnya melakukan ketaatan dan pelayanan kepada sang kekasih serasa semakin prima. Sehubungan dengan pengertian ini, Nabi telah mengatakan dalam sabdanya, di antara perkara duniawi yang dibuat aku menyukainya ialah wewangian dan wanita, namun dijadikannya kesejukan hatiku bila berada dalam sholat. Lihat Nabi SAW. Apakah beliau tidak senang ketika bercengkrama dengan keluarga, dengan anaknya, dengan cucunya? Kita tahu Rasul itu sangat dekat dengan Fatimah, sangat dekat. Karena anak dari Khadijah itu yang berumur lebih panjang di Rasulullah itu Fatimah. Yang lain meninggal sebelum Rasulullah SAW, terutama yang laki-laki. Ya, dua anak perempuan Nabi dinikahkan dengan Uthman. Makanya Uthman diberi julukan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, itu menikahi dua putri Rasulullah SAW. Tapi semua meninggal di masa hidup Rasulullah SAW. Fatimah itu kurang apa dekatnya. Setiap beliau berkunjung ke rumah Fatimah, apa yang beliau lakukan? Beliau cium kening Fatimah. Dia peluk, dia cium keningnya. Sampai beliau mengatakan, kalau ada yang menyakiti Fatimah, sama saja menyakiti aku. Itulah sebabnya mengapa Ali tidak berani menikah lagi. Karena beliau tahu betul Fatimah itu sangat dekat. Beliaulah yang menikahkan Fatimah dengan Ali. Ali itu segen. Makanya beliau tidak menikah lagi selama Fatimah belum meninggal. Karena segen. Dan Fatimah itu betul-betul total melayani suaminya. Bayangkan anak Nabi nyuci sendiri, nggak pakai pembantu. Nyuci sendiri, ngerawat, bersihkan, merapikan rumah sendiri. Sampai tangannya kasar, keras. Lalu apa? Dia ngeluh. Ayahnya datang, dicium, dipeluk. Ayah, kata dia, kenapa nak? Lihat tangan Fatimah. Kenapa tangan kamu? Kok bagus ini? Ayah kok begitu? Kasar ayah. Semuanya saya. Tahu sendiri Hasan Husain bandelnya luar biasa. Baru pakai baju udah kotor. Ganti lagi. Dan Ali tidak mampu bayar pembantu. Ali itu miskin. Tapi dia tidak mengeluh. Bayangkan kalau ayah itu memang Rasulullah SAW marah, kurang ajar kamu. Ini anak Nabi kok kamu sengsarain, kamu gak jagain. Kasih dia pembantu. Nabi tidak marah. Sabar. Istri itu harus setia. Jangan hanya ingin senangnya, tapi juga kamu bersama suami kamu di saat apa? Di saat suamimu sulit, susah.
Itulah mertua. Harus memberikan tausiah kepada istri, kepada anak, supaya menjadi istri yang solehah. Bukan malah ngompor-ngomporin, bukan malah memprovokasi. Terus apa kata Fatimah? Tapi saya nggak kuat. Saya butuh pembantu. Tapi suami bukan nggak sanggup. Gimana? Masa mau dipaksa? Ya gimana ya Rasulullah? Bisa nggak? Lah, ayah nggak mau. Selama suami tidak mengizinkan, ayah tidak mungkin ngasih pembantu. Lihat Rasul tinggal ngomong, Abu Bakar, siapa yang bisa ngasih pembantu? Yang bayarin siapa? Bisa Rasulullah, tapi Rasul tidak mau. Berarti rumah tangga itu mandiri. Orang tua tidak boleh intervensi. Lalu apa kata Rasulullah? Gini aja, ayah mau ngasih kamu amalan, mau nggak? Kalau kamu mengamalkan ini, kamu akan memiliki kekuatan seperti orang punya pembantu. Bukan 1, 2. Apa amalannya? Setiap mau tidur, bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Udah, nanti kamu bangun kuat kamu, nggak lemah kamu. Jadi barang siapa yang terlalu bergantung sama pembantu, apalagi pas mau mudik, sebelum mereka mudik, baca amalan ini. Bahkan kalau sudah rutin mengamalkan ini, pembantu semua pecat, Bu. Nggak perlu pembantu lagi. Kalau bisa. Artinya apa? Ibu punya kemampuan memiliki pembantu lebih dari 1, 2 mungkin. Tapi itu amalan yang Nabi sampaikan kepada Fatimah. Nah, terus apa? Beliau tuh, nikmatnya. Senang betul hatinya. Berbunga-bunga hatinya kalau udah pulang dari rumah Fatimah. Waduh, senang banget. Apalagi ketemu cucunya Hasan Husain. Nabi itu pernah sholat di masjid, lagi sujud. Bayangkan, digendong. Mereka loncat di bahu Rasul. Ya, dicekek Rasulullah SAW, senang sama cucu, diapain, dia diem aja Rasulullah SAW. Bayangkan, ada Umamah juga, anak dari Uthman, Umamah. Ya, kemudian beliau gendong, kemudian pada saat beliau ruku, dia taruh, dia bangkit, tidak, dia gendong lagi. Yang namanya beliau sama anak kecil itu paling suka Rasulullah SAW. Apa yang kurang? Beliau sangat suka. Senang betul berkumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu. Tapi beliau mengatakan apa? Tapi yang paling membuat hatiku senang ketika aku sholat, bukan ketika aku bersama keluarga. Kenapa? Di sana ada rahasia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, kalau ada orang lebih menikmati kumpul dengan keluarga, kok saya senang ya kumpul sama anak-anak ngobrol, ya kan? Tapi kurang menikmati sholat, dipertanyakan cintanya kepada Allah. Dipertanyakan, diragukan kekuatan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena cinta itu melahirkan kenikmatan. Al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Kenikmatan itu lahir dari cinta. Bagaimana mungkin kita dianggap sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, sementara kita lebih senang kalau jalan-jalan sama anak ke mall, ke puncak, keluar kota. Senang banget mereka kalau main, ya kita bersama mereka, nemenin bahkan, senang. Tapi sholat hampir jarang menikmati. Pertanyakan hati kita. Kok menikmati bersama anak, berliburan bersama anak, tapi kok kurang menikmati sholat yang merupakan munajat, yang menentukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup bukan untuk mereka. Mereka titipan Allah. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, keluarga titipan Allah. Kenapa kita lebih menikmati bersama mereka daripada bersama Allah yang menciptakan kita? Ini masalah. Terus yang kedua, Allah itu kan gini, apa namanya? Istilahnya kalau dalam keluarga itu quality time gitu. Jarang kumpul, tapi sekali kumpul berkualitas, betul-betul gitu. Ngobrolnya apa, benar-benar apa ya, total gitu. Sesibuk-sibuknya kita, harus ada waktu buat keluarga. Itu baru dikatakan baik dia. Hamba yang baik, punya waktu dengan Allah. Kapan waktunya Allah? Malam. Sampai Nabi alaihissalam bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ada seorang hamba mengaku cinta Allah, tapi tidak nyaman, bahkan tidak pernah meluangkan waktu untuk Allah di malam hari,
Para jamaah, tidak semua orang bisa bangun malam. Tidak semua orang bisa bangun jam 2, nggak bisa semua orang. Makanya tahajud terbaik waktunya bukan jam 2, justru mendekati subuh. Mendekati subuh, apalagi sekarang subuhnya agak akhir begini. 5:30 aja kita masih bisa dapat sholat berjamaah di masjid. Maka jam 5 bangun. Minimal 2 rakaat, sholat sama witir, lalu doa kepada Allah. Itu waktu mustajab. Menyesuaikan subuh. Subuh jam berapa? Subuh 4:30, jam 4 kita bangun. Jangan, saya tuh tipe orang yang kalau udah bangun jam 2 udah gak bisa tidur lagi. Justru itu bukan membanggakan. Karena waktunya Allah itu puncaknya menjelang subuh. Di mana kita masih sempat sholat tahajud, witir, dan doa. Itu berarti dia punya waktu, dia nikmat betul, bahkan merasakan, ya Allah, saya melewati sesuatu yang paling nikmat di dunia. Makanya kata Umar Khattab, kalau bukan karena 3, saya tidak betah berada di dunia. Yang pertama, saya bisa menikmati Al-Quran. Saya bisa menikmati Al-Quran. Yang kedua, saya bisa menikmati nikmatnya tahajud. Tahajud, bayangkan. Itu yang membuat beliau betah. Karena punya waktu untuk Allah Jalla wa'ala. Seharian mungkin kita sibuk dengan urusan dunia, tapi tolonglah waktu. Sebelum subuh sempatkan sholat 2 rakaat, minimal lah. Kalau ada waktu lebih panjang lagi, 4 rakaat. Dengan witir 1 atau 3, lalu doa. Jangan lupa doa. Karena puncaknya menjelang subuh doa. Dan itu waktu mustajab terbaik. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, waktu mustajab terbaik secara mutlak adalah sepertiga malam terakhir. Bukan safar, ya, bukan safar, bukan hujan, bukan di antara adzan dan qomah, bukan hari Jumat, tapi sepertiga malam terakhir, yaitu waktu malam mendekati subuh. Jadi kita di situ Allah memberi 2 kesempatan, doa dan minta. Doa lawannya ijabah. Kalau minta lawannya dipenuhi. Jadi kalau kita ingin meminta sesuatu, mintanya sahur. Karena belum tentu kita doa diijabah, tapi apa yang kita minta belum tentu dikasih. Tapi kalau kita minta kepada Allah, berdoa di akhir malam, minta apa aja? Ya Allah, saya pengen anak saya hafal Quran, minta di apa? Di akhir malam. Ya Allah, saya minta sembuh, minta di akhir malam. Sampai apa kata Allah? Ma yad'uni fa astajibalah wa ma yas'alni fa u'ti wa ma yastaghfir fa aghfir. Yang berdoa aku ijabah, yang minta aku kasih, yang mohon ampun aku ampuni. Sampai Allah menyebutkan tabaraka wa ta'ala, berdoa aku ijabah, minta aku kasih. Jadi kalau kita yang minta memiliki, disitulah kata ulama, berarti salat hajat itu sebenarnya tidak ada. Siapa yang ribut dengan salat hajat? Ya nggak pernah tahajud. Kalau dia sering tahajud, dia tidak perlu salat hajat. Karena sebuah hajat kita sampaikan kepada Allah di akhir malam. Minta. Hajat itu kan permintaan. Mintanya itu di akhir malam. Jadi orang itu ketika dia ribut atau sering melakukan sholat hajat, itu indikasi dia jarang tahajud atau dia tidak paham. Ya. Nah, jadi orang yang cinta Allah itu, dia tandanya apa? Menikmati kebersamaannya dengan Allah di akhir malam. Itu indikasinya. Dia tidak akan pernah melewati kesempatan emas itu. Di akhir malam dia selalu bangun. Dia tidak merasa hebat dengan bangun malam. Dia tidak menganggap orang hebat. Ada orang jam 1 udah berenang dia. Kemudian dia olahraga. Setelah itu dia pokoknya selama itu dia tidak pernah tidur. Yang hebat itu di sepertiga malam terakhir ibadah. Bukan olahraga. Yang hebat itu bukan jam 2, jam 1, tapi mendekati subuh. Apa kata Nabi? Ij'alu akhirah salatikum witr. Jadikan salat terakhirmu, yaitu mendekati subuh, witir. Jadi witir itu semakin mendekati subuh, semakin afdal. Bukan di pertengahan. Bukan di awal akhir. Di akhir. Sepertiga malam kata ulama, dibagi 3. Berapa lama malam? Misalnya dari jam 6 sampai jam 5 misalnya. Dihitung aja, dibagi 3. Sepertiga terakhir
akhirnya lagi. Misalnya sepertiga itu dari jam 2 misalnya. Ya. Dari jam 2, 3, 4. Mana yang lebih afdal dari sepertiga akhir ini dari jam 2, 3, 4? Jam 4 itu. Mendekati subuh. Itu yang hebat. Ya. Di situ dia. Kalau dia menikmati rindu dia kepada tahajud malam, di akhir malam dia isi dengan sholat, dia isi dengan tahajud, witir, dia isi dengan doa, bahkan disitulah dia menangis. Dia menangisi dosa-dosanya, menangisi kekurangannya, dia menangis itu. Wallahi orang yang menangis di waktu malam, di akhir malam, hatinya tidak akan pernah terkena virus cinta dunia. Betul-betul hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah menikmati khusyuk, nikmat betul. Allah hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati dari segala penyakit hati. Ya. Ini penting. Uns itu nyaman dia. Nyaman dengan tahajudnya di akhir malam, nyaman betul. Kuncinya kalau ingin rutin itu nyaman. Kalau orang terpaksa dia tidak akan pernah istiqomah. Bagaimana dia terus jaga tahajud, dia nyaman. Nyaman itu lahir dari mana? Lahir dari cinta, nyaman dia. Berumah tangga sederhana, nyaman. Kenapa? Karena dia dengan cinta. Pekerjaan, jualan, kecil-kecilan, makanan kecil. Kalau dia nyaman jualan, karena dia suka. Apapun yang dilakukan dengan kekuatan cinta, dengan dasar cinta, itu nyaman. Jangankan bicara tahajud, subuh aja orang berat. Kenapa? Nggak nyaman, dia nggak ada rasa cinta kepada Allah. Berapa banyak laki-laki yang subuh di masjid? Berapa banyak? Sampai detik ini masih banyak yang belum sholat. Kalaupun sholat, belum sholat di masjid. Terutama subuh. Kalau mau tahu laki-laki soleh, lihat subuhnya di masjid atau di rumah. Lihat anak-anak soleh, lihat subuhnya. Terutama subuh dan asar. Kalau ada laki-laki sholat subuh di masjid, sholat asar di masjid, ini indikasi dia soleh. Makanya sering kali saya ditanya, Ustadz bagaimana bisa tahu laki-laki itu soleh? Ibu lihat bu, sholat dia di mana? Bertahun-tahun dia sholat di mana? Kalau dia selalu jaga di masjid, asar, subuh, udah dia seorang soleh. Tapi kalau tiba-tiba dia sholat di masjid terus, mendekati waktu lamaran, berarti dia pura-pura soleh. Dilihat track record dia, rekam jejak dia subuhnya udah berapa lama. Betul. Subuh dan asar indikator kesolehan. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian yang ketiga. Hamba yang bersangkutan sabar terhadap semua hal yang tidak disukai. Sabar adalah kedudukan paling pokok dalam menempuh jalan meraih cinta. Sabar adalah kedudukan paling pokok dalam menempuh jalan meraih cinta yang harus dimiliki oleh orang-orang yang jatuh cinta. Mereka dituntut untuk memiliki kesabaran dalam menempuh setiap langkah yang dilaluinya. Bila mana dikatakan mengapa orang yang jatuh cinta harus memiliki kesabaran sebagai kebutuhan pokoknya, sementara sikap sabar itu sendiri bertentangan dengan kesempurnaan cintanya. Mengingat untuk meraih kesabaran dia harus melawan kehendak dirinya demi memenuhi keinginan sang kekasih. Maka sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa memang disinilah letak inti permasalahannya, tujuannya dan faedahnya. Yang karena itu kesabaran merupakan sarana yang sangat diperlukan keberadaannya dalam menempuh jalan cinta dan sangat berkaitan dengannya. Dengan sabar dapat diketahui keberadaan cinta dan ketiadaannya, serta dapat dibedakan kebenaran cinta dan kedustaannya. Karena sesungguhnya semakin kuat kesabaran seseorang terhadap hal-hal yang tidak disukai demi memenuhi kehendak sang kekasih, maka semakin jelaslah pembuktian kebenaran cintanya. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa cinta kebanyakan orang itu dusta, karena sesungguhnya masing-masing dari mereka mengakui bahwa dirinya cinta kepada Allah. Namun manakala Allah menguji mereka dengan hal-hal yang tidak mereka sukai, tiba-tiba mereka berpaling dari kenyataannya dan tidak teguh dalam pendiriannya. Kecuali hanya orang-orang yang bersabar. Seandainya tiada ketahanan dalam menanggung beban yang berat dan memikul berbagai hal yang tidak disukai dengan penuh kesabaran, tentulah tidak akan terbuktikan kebenaran pengakuan cintanya.
Sesungguhnya telah jelas bahwa orang yang paling besar kecintaannya kepada Allah adalah orang yang paling keras dalam kesabarannya. Hal inilah yang digambarkan oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintainya, khususnya berkenaan dengan hambanya, Ayub yang telah dia timpakan ujian yang terberat terhadapnya. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Hal ini dinyatakan karena adanya hubungan antara sabar dan cinta. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Allah telah memerintahkan kepada makhluk yang paling dicintainya, Nabi Muhammad, untuk bersabar dalam menjalani hukumnya, dan memberitahu kepadanya bahwa kesabaran itu tiada lain hanyalah karena Allah. Oleh karena itu dia bersabar demi meraih ridhonya, karena kesabaran itu memang tiada lain kecuali hanya karena pertolongan Allah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, jadi tanda yang ketiga seorang itu cinta Allah, dia sabar. Poinnya adalah sabar itu tidak pernah terpisah dari cinta. Ada cinta pasti ada sabar. Bagaimana misalnya ibu menjalani hidup rumah tangga dengan suami, kan nggak mungkin manis-manis terus. Banyak yang bikin ibu kesel. Seorang istri itu, ya Allah, kok begini, manisnya kok pada saat sebelum nikah, ya kan, penuh acting, penuh drama, tapi setelah nikah ketahuan aslinya. Makanya yang paling berperan dalam rumah tangga, setelah rumah tangga itu apa? Akhlak. Nah, ketika akhlak itu nggak bermain, itu terasa betul. Apa yang membuat si istri itu sabar? Karena cinta. Itu terhadap makhluk. Apa yang membuat seorang ibu itu sabar terhadap anak yang melawan, yang nakal, yang begini? Karena cinta. Kenapa kita tidak sabar diberi ujian oleh Allah? Ujian sakit, ujian masalah rumah tangga. Karena kita orang cinta. Jadi sampai keluar ada omongan. Sabar itu kan ada batasnya. Itu omongan orang yang tidak punya kekuatan cinta kepada Allah. Justru kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah uji melalui musibah. Musibah yang datang dari orang yang kita sayangi. Musibah yang datang dari orang dekat kita, itu bukti cinta Allah. Dikasih itu. Kenapa? Allah ingin mengetahui. Jadi musibah itu datang karena dosa, karena maksiat kita. Tapi tujuan besar, tujuan utama Allah memberikan kita musibah untuk mengetahui seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah. Makanya dikasih ujian. Nabi Ibrahim kurang cinta apa? Kepada Allah. Tapi Allah uji dengan apa? Disuruh meletakkan anak istrinya di Mekah. Di saat itu tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak ada makanan, nggak ada sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Apakah Ibrahim bertanya, Allah kenapa mereka terus gimana hidup mereka? Pokoknya samina wa ta'na. Pedih. Apakah sedih? Ibrahim sedih. Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail dalam keadaan masih menyusui, dia nggak tahu nanti apakah anaknya masih hidup, dia pasrah. Kalau Allah sudah perintahkan laksanakan, dia sabar, nanti Allah akan menolong mereka. Lihat buahnya. Hasil dari sabar Ibrahim. Semua anaknya, cucunya Nabi. Kemudian bagaimana Mekah Allah jadikan tanah haram berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana semua orang rindu kepada Mekah, kepada Ka'bah, tahwi ilaihi afidatum, semua orang rindu kepada Mekah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ada Zam-Zam, logika mengatakan kok bisa dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Itulah buah sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sabar itu tanda cinta. Terutama di saat kita mendapatkan musibah. Sabar. Sabar. Sampai ada seorang berkata, laulal masaib, lawaratna minal mafalis. Kalau bukan karena musibah yang menimpa kita, orang-orang beriman, kita nanti pulang kembali pada Allah, mungkin gak bawa bekal. Kenapa? Memang kita yakin bahwa kita bekal kita dari sholat. Memang sholat kita khusyuk. Memang kita yakin bahwa pahala kita, bekal akhirat kita dari puasa Ramadan. Memangnya puasa Ramadan kita benar. Jadi wallahi kebanyakan pahala kita yang kita bawa
Bekal akhirat dan bekal kematian kita justru bukan dari ibadah, tapi dari sabar kita menghadapi musibah. Makanya Allah tidak mau kita bangkrut, nggak bawa apa-apa. Allah lihat kok sholatnya nggak khusyuk, banyak nggak ikhlasnya, ibadahnya juga begitu, maksiat dekat. Lalu dari mana dia dapat pahala ini? Allah tidak ingin kita tidak bawa bekal akhirat. Apa yang Allah lakukan? Allah timpakan kita musibah. Supaya apa? Supaya di situ dia dapat tabungan akhirat. Karena banyak orang baru sadar ketika dikasih musibah. Makanya kata ulama, laulal masaib, kalau bukan karena musibah, kita kembali ke Allah tidak ada pahala sama sekali. Gak ada pahalanya. Jadi di sisi kita bersabar, di sisi lain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi-lagi saya ingatkan, sabar dan cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang sedang diuji sampai bermaksiat, dengan hatinya berburuk sangka kepada Allah, dengan lisannya menyalahkan takdir, dengan perbuatannya dengan maksiat, melakukan hal yang haram, itu indikasi bahwa dia lebih cinta dunia. Gampang, kita mau tahu hati kita cinta Allah, cinta dunia, mudah. Pada saat ada musibah, bagaimana hati, bagaimana lisan, bagaimana amalan kita. Kalau kita sabar. Dan ingat, kan sudah kita bahas. Sabar itu lahir dari kekuatan cinta. Kok saya nggak kuat? Ya karena kita tidak punya kekuatan cinta dengan Allah. Kita tidak punya kekuatan. Makanya lemah. Coba arahkan hati ke Allah. Makanya kata ulama, ikhlas itu mengarahkan hati ke Allah. Itu ikhlas. Selalu mengarahkan hati ke Allah. Dalam keadaan senang, diberi nikmat, berlimpah. Ingat Allah, oh iya nih titipan Allah, bersyukur dia nggak berani kufur. Di saat berbuat dosa, diingat Allah, diarahkan hati ke Allah, oh iya Allah, saya berbuat dosa. Padahal nikmatmu begitu banyak dan berlimpah, kok saya malah balas dengan maksiat. Dan dia sadar bahwa Allah itu maha pengampun, diarahkan hatinya ke Allah dengan rasa penyesalan. Itu namanya ikhlas. Di saat dia diberi musibah seberat apapun, dari orang tua, dari anak, dari suami, dari istri, dari usaha dia, aduh berat banget ujiannya. Diarahkan ke Allah, oh iya ini titipan. Mereka bukan milik saya. Allah bisa memberi, bisa mengambil. Saya pasrah ya Allah. Yang penting beri saya kesabaran. Jadi sabar itu, ikhlas itu, atau syukur dan taubat, mengarahkan hati ke Allah. Kenapa kita lemah? Karena kita di saat mengalami hal yang tidak mengenakan, menyedihkan, kita arahkan hati kepada sebab. Ya Allah, saya ditipu orang miliaran. Coba balik lagi, itu siapa yang mengambil? Allah sudah takdir. Kita sudah berusaha tidak tertipu, kata Allah. Beri saya kesabaran ya Allah. Tenang dia. Pasrah dia kepada Allah. Wallahi ikhwatul iman, para jamaah, yang membuat hati ini lemah ketika hati diarahkan ke makhluk. Arahkan hati ke Allah. Oh iya ya Allah, Engkau sudah mengujiku melalui hartaku, melalui suamiku, melalui anakku. Ya Allah, beri aku kesabaran ya Allah. Idealnya mereka baik, taat, tapi kok begini? Ya Allah, beri aku kekuatan. Ke Allah. Allah yang menguji kita melalui anak gitu. Jadi bawaannya enak gitu. Ya, bawaannya sangat membuat kita mampu sabar. Jangan mengarahkan hati ke orang yang menyebabkan kita stres, jangan. Selama hati kita arahkan ke makhluk, selama itu kegelisahan akan selalu kita rasakan. Kapan kita lebih pasrah, lebih tenang? Ketika ada masalah besar, kita arahkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, hamba yang bersangkutan tidak memprioritaskan sesuatu pun di antara hal-hal yang dicintainya lebih dari kecintaan kepada Allah, dan dia akan lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Ketika Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Rasul bersabda, tidak, sebelum engkau mencintaiku lebih dari kecintamu kepada dirimu sendiri.
Umar berkata, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu dan juga lebih daripada diriku sendiri. Rasul bersabda, sekarang baru engkau benar, hai Umar. Dengan demikian, termasuk pertanda cinta seorang hamba kepada Allah ialah hendaknya dia tidak memprioritaskan sesuatu pun terhadap Allah, baik anaknya, orang tuanya, orang lain maupun hobi yang disukainya. Barang siapa yang lebih memprioritaskan sesuatu terhadap Allah di antara hal-hal yang disukainya, berarti kalbunya sakit. Apabila seorang hamba lebih memprioritaskan apa yang disukai oleh Allah atas apa yang menjadi kesukaan dirinya, berarti dia harus berjuang untuk melawan keinginan yang disukainya, berpaling dari kemalasan dan melestarikan amal ketaatan seraya mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal sunnah, sehingga terlihatlah pengaruh ketaatannya. Sehubungan dengan pengertian ini, seorang penyair telah mengatakan, engkau durhaka kepada Tuhan, sementara engkau mengklaim mencintainya. Mustahil hal ini terjadi menurut logika yang tepat. Seandainya cintamu benar, tentulah engkau menaatinya, karena sesungguhnya orang yang jatuh cinta itu senantiasa menaati kekasihnya. Berikut ini merupakan perhatian penting. Cukup. Jadi, tanda cinta seorang hamba kepada Allah yang keempat adalah di mana dia menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah, lebih memprioritaskan ketaatan kepada Allah daripada menuruti keinginan orang yang dia sayangi. Membahagiakan mereka itu penting, tapi ketika berbenturan, bertolak belakang di dalam waktu yang sama, maka dia lebih utamakan taat kepada Allah. Ya, tidak boleh anak menghalangi kita taat kepada Allah. Orang tua juga, hobi juga. Apa indikasi sederhananya? Ketika tiba waktu sholat, maka sholat diutamakan. Dan dalam hal yang lain, jadi dia lebih memilih Allah, lebih memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia memilih itu. Allah itu di atas segalanya. Ketika seorang mencintai Allah, dia akan berusaha mencintai apa yang Allah cintai. Dia akan lebih memprioritaskan apa yang Allah cintai. Apa sih Allah cintai? Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang yang menjaga salat, itu dijaga betul sama dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang jujur, itu dijaga betul. Allah mencintai orang-orang yang suci, dia jaga kesucian. Lihat Bilal. Padahal remeh-temeh itu yang namanya wudu itu. Tapi beliau tidak pernah membiarkan dirinya tidak punya wudu. Karena Allah mencintai wudu. Dia tahu Allah tuh sangat suka hambanya suka bersuci. Setiap beliau buang angin, wudu. Setelah buang kecil, wudu. Buang besar, wudu. Tidak pernah lepas dari wudu. Allah kasih Bilal surga. Bayangkan. Jadi kita sebelum ingin membuktikan bahwa kita cinta Allah, kenali dulu apa yang Allah cintai. Kenali dulu apa yang Allah cintai, lalu jaga dalam kehidupan kita, jaga betul. Jaga betul. Dan hindari apa yang Allah benci. Menjaga apa yang Allah cintai, menjauhi apa yang Allah benci. Kan gitu. Jadi itu bukti bahwa dia itu. Misalnya, kita tidak usah bahas ini haram, ini makruh, ini dosa besar, dosa kecil. Kalau orang egois, susah. Contoh misalnya, tato lah. Tato ini banyak orang Islam menganggap tato itu sendi. Dan banyak wanita memutih muslimah, walaupun kita memandang sampai detik ini, kalau ada perempuan bertato, dia perempuan nakal. Setuju atau tidak setuju? Mau dia bilang, ya ini kan seni, ini kan nama orang tua saya, ini kan nama anak saya, tetap nakal Anda. Karena merusak nama baik seorang muslimah. Tidak ada itu seorang muslimah. Muslimah itu cinta Allah. Mencintai apa yang Allah cintai, benci apa yang Allah benci. Bagaimana penjelasannya? Kalau dia memang betul-betul cinta Allah. Dia suka tato misalnya. Dia suka tuh. Ya mungkin karena duitnya banyak. Kali tato kan mahal.
duitnya banyak, dia bebas, nggak ada yang larang, nggak ada ini, bebas gitu. Dia suka tato, kecenderungannya suka. Lalu dikasih tahu, itu nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Emang saya gambar laki-laki telanjang? Memang saya gambar kemaluan? Kan enggak. Saya tulis nama anak saya loh. Saya tulis nama orang tua saya. Ini loh sebagai bukti saya sama orang tua. Bahkan saya gambar wajah ibu saya. Apa masalahnya? Begini, tahu nggak kenapa tato sampai dilaknat oleh Allah? Bilangnya kenapa? Apa sih kenapa tato itu dilarang? Kalau tato itu wajar saja gambarnya. Bahkan indah. Itu art kata dia. Tahu kenapa tato dilaknat? Karena Allah tidak suka. Apa dia bisa jawab? Karena Allah tidak suka. Allah tidak suka tato. Selesai. Kalau dia tergerak hatinya yang cinta Allah, baik, sami'na wa ta'na. Allah nggak suka, selesai. Sama istri sama suami. Kamu jangan pernah ada masakan bau jengkol. Kenapa sih bang? Jengkol tuh enak bang. Saya nggak suka. Berani nggak istri masak yang ada bau jengkol? Baik mas, baik bang. Kalau saya tidak ada silakan, tapi kalau saya ada jangan coba-coba. Dia akan nurut, kenapa? Karena cinta. Kenapa ngelawan? Kenapa jawab? Karena nggak cinta Allah. Itu masalahnya. Kalau orang itu cinta, gampang nasihati. Bu, atau mbak, atau mas, ini nggak boleh. Oh baik, cepat dia mudah dinasihati. Itu singkatnya, kalau orang cinta Allah, dia mudah dinasihati. Tapi kalau dia cintanya kepada dunia, dia akan susah dinasihati atau ngeyel orangnya. Pasti susah dinasihati dia. Ya, orang yang dekat dari hidayah dan kebaikan, dia adalah orang yang mudah dinasihati. Bukan orang yang tidak pernah berbuat buruk. Bukan orang yang jauh dari kebaikan. Orang baik itu yang mudah dinasihati. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Makanya kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Karena kalau sudah tidak mau dinasihati, susah. Apa yang mau diperbaiki dari dia? Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, udah nggak ada lagi cara untuk mencegah dia dari kemaksiatan. Susah. Intinya, dia harus betul-betul jaga itu. Semua yang dicintai Allah, dia harus tinggalkan semua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak suka, sudah tinggalkan. Allah nggak suka, tinggalkan. Allah suka, datang. Majelis ilmu, majelis yang Allah suka, datang. Al-Quran, gimana ya? Saya sukanya baca berita, tapi Al-Quran gimana ya? Allah suka aja kita baca Quran. Makanya perjamaah, apa indikasi takwa? Nah, ini ada definisi yang bagus kata dia. Ya, definisi takwa bahwa Anda ini dianggap takwa oleh Allah, artinya Anda ini adalah seorang yang betul-betul cinta kepada Allah. Yaitu apa? Di mana Allah senantiasa mendapati kita pada perintahnya. Ya. Di mana Allah selalu mendapati kita pada hal-hal yang Allah sukai dan tidak pernah mendapati kita pada hal-hal yang Allah benci. Itu berarti kita memiliki hubungan yang baik. Misalnya, Allah melihat nih, di kelak malam ada nggak ibu ini? Nggak ada. Berarti dia baik. Di majelis ilmu dia ada. Oh ada di ibu ini nih. Berarti dia baik. Selama kita selalu hadir di tempat yang Allah sukai, pada amal yang sukai, dan tidak pernah hadir, ada di tempat atau di hal-hal yang Allah benci, itu tanda bahwa kita sudah punya hubungan baik dengan Allah. Itu singkatnya, sederhana kata ulama. Daripada ribet, teoritis, begini aja udah. Allah selalu mendapati kita pada hal-hal yang Allah sukai, dan tidak menemukan kita pada hal-hal yang tidak Allah benci. Pada hal-hal yang tidak Allah sukai dan Allah benci. Nah, itu berarti kita dekat dengan Allah. Misalnya, kok ibu di arisan? Arisannya itu kan banyak ngomongin orang. Astagfirullah. Ayo, berarti nggak takwa ibu. Misalnya gitu. Oh yaudah deh, saya tinggalin. Kenapa? Jangan sampai Allah menemukan saya di tempat yang tidak Allah sukai. Gitu. Jadi Allah selalu menemukan kita di tempat yang Allah sukai, di hal-hal yang Allah sukai, dan tidak pernah menemukan kita di hal-hal yang tidak Allah sukai. Itu gampang, terapin aja. Orang awam gampang kok nerapinnya. Begitu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira sampai 4 aja, nanti kita lanjutkan. Ya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Nanti kita baca sampai terakhir. Ini ada sekitar 10, berarti kita
Tinggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan bahas lagi sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat. Dan saya juga ucapkan terima kasih di hari libur yang seperti ini masih banyak jamaah yang semangat, yang antusias. Jazakumullah khaira. Karena saya pikir wah kajian hari ini sepi ini karena suasananya liburan gitu ya. Tapi subhanallah masih semangat luar biasa. Alhamdulillah. Karena apalagi saya juga berterima kasih kepada suami-suami ibu sekalian yang mengizinkan, karena biasanya kalau suami di rumah kan kalau nggak ada izin nggak bisa berangkat gitu, berarti suaminya soleh insya Allah ya, mau mengizinkan ya, anak-anak juga mau ditinggal ibunya sebentar ngaji, ini luar biasa, masya Allah, jazakallah khair. Karena kan memang suasananya suasana liburan, apalagi kan sekarang libur panjang ya, dari Kamis, Jumat, cuti bersama ini ya, Rabu belum, dari Kamis kan. Ya kecuali yang mau libur duluan. Tapi kan kalau idealnya semua rata-rata kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ini. Ya. Ya mudah-mudahan setelah ini baru jalan-jalan. Ya mungkin besok dari mulai besok atau Iya. Tahajud satu lagi bisa menghadiri majelis ilmu. Yang membuat Umar Khattab betah tinggal di dunia adalah karena menikmati Al-Quran, kedua menikmati tahajud, yang ketiga menikmati majelis ilmu. Jadi kita ini harus betah karena 3 hal tadi, maka hidup kita berkah berarti. Ya, kalau ada orang hidupnya mewah, luar biasa, segalanya ada, tapi nggak pernah hadir majelis ilmu, nggak pernah baca Quran, juga tidak pernah tahajud, aduh, sayang banget umurnya itu. Sayang sekali, bener. Pada kenikmatan hidup di situ. Kenikmatan hidup, kalau mau cari kenikmatan di situ cari. Cari, bukan di Eropa, bukan di Amerika. Bukan, saya kadang-kadang gini loh. Saya sering kumpul dengan orang-orang yang aduh, luar biasa, kayaknya luar biasa. Kadang-kadang saya perhatiin kayak daerah-daerah Pondok Indah gitu. Rumahnya mewahnya luar biasa. Tapi nggak pernah ada pengajian dan nggak pernah mau ngaji gitu. Sekali ngaji ustadznya dikendaliin sama dia, ustadz nanti ngomong begini ya. Itu pun kalau ada acara tertentu yang penting banget gitu. Bahkan kadang-kadang saya, loh ibu tahu saya dari mana gitu. Jadi nggak ada kegiatan kajian, nggak pernah. Lah memang hidup ini hanya untuk urusan dunia. Ya, bisnis, menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tidur, makan di mall, makanan enak di restoran mahal. Emang itu hidup? Gak bisa para jemaah. Ingat, manusia itu bukan hanya fisik, tapi juga ada rohani. Manusia yang tenang itu ketika rohani, kebutuhan rohani dipenuhi. Apa yang bikin dia tenang jiwanya? Ngaji Al-Quran, tahajud, dan sering menghadiri majelis ilmu. Para jamaah, nggak paham aja, Allah kasih ketenangan. Apa kata Nabi SAW? Mastama qaumun fi baiti min buyutillah. Sekelompok orang kumpul di majelis ilmu. Rasul mencontohkan masjid. Apa faedah orang hadir majelis ilmu? Yang pertama, nazalat alimus sakinah, hatinya tenang. Makanya beda kajian online sama kajian offline beda. Beda ketenangannya beda. Selama pandemi ngaji itu online, saya nggak betah sebenarnya. Ngisi, tapi beda, keberkahannya beda. Tapi kalau ngaji begini lebih terasa, lebih terbuka. Bahkan penjelasan pun dalam menjelaskan kalau saya offline begini lebih nikmat ketimbang online. Kayak, ngejelasin ini gimana ya? Kadang-kadang bingung saya. Bahkan seringkali Ustadz tuh nggak konsentrasi karena online. Lihat, karena ketidakberkahan majelis offline itu, online. Ya, jadi kita ini mau cari ketenangan, kata Nabi, dari ngaji. Kemudian apa lagi? Di majelis ini dipenuhi oleh malaikat. Malaikat itu datang, dia meletakkan sayapnya, duduk, dengerin majelis ilmu. Kemudian apa lagi kata Allah Jalla wa'ala? Wa hafatumur rahmah. Ya, wa ghasyatumur rahmah. Di mana majelis ini diliputi oleh rahmat Allah. Terasa sekali, sejuk, tenang. Makanya kata Hamdalah, ya Rasulullah, kenapa ya? Saya kalau duduk di majelis ini kok tenang, boy. Tapi kalau balik ke rumah, kesel bawaannya. Iya betul. Kesel sama anak, Allah keselnya, kok tadi tenang ya, pengennya ngaji terus gitu. Ya, makanya banyak ibu-ibu yang tiap hari ngaji. Kenapa? Ya karena dia dapat ketenangan di pengajian.
Ngaji itu bikin tenang. Wanita yang tidak pernah ngaji, gersang jiwanya. Tidak pernah hadir majelis ilmu, gersang jiwanya pasti itu. Ya, walaupun tidak begitu paham dengan kajian, paling tidak dia akan membuat hati ini istiqomah, lebih tenang. Lebih tenang. Makanya saya selalu ingatkan kepada bahkan yang orang tua, yang orang-orang yang sudah nenek-nenek kakek hadir majelis, hadir. Ya, supaya lebih teduh hatinya. Karena majelis ilmu itu beda. Kita tidak dapat ketenangan di tempat wisata, kita tidak dapat ketenangan di tempat hiburan. Ketenangan yang hakiki ada di majelis ilmu. Ada di majelis ilmu, rasanya enak betul, tenang. Saya para jamaah sekalian pernah hadir di majelis hadis. Membahas Sunan Abi Dawud. Di situ meriwayatkan rawi fulan, an fulan, dia qabul, dia makbul, dia begini. Saya bilang, aduh saya gak paham ini majelis apa ini. Gak paham saya. Majelis hadis, ya, yang menyampaikan seorang ulama besar, saya nggak ngerti. Sampai saya kalau balik dari di kajian di Masjid Nabawi itu, saya faedahnya apa ya? Tinggal baca buku selesai. Tapi lama-lama saya, kok lebih tenang gitu. Lebih tenang, walaupun di majelis itu kita nggak paham. Tapi jangan sampai ibu di sini datang pengajian ini, tapi saya kira paham ya. Apa yang kita bahas di sini paham ya? Apalagi paham, lebih tenang lagi. Bisa berbagi ilmunya dengan keluarga, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kita akhir. Ya, silakan. Mau nanya di luar tema. Ya, silakan. Karena beberapa hari ini saya lihat di IG ilmu ini gitu, statusnya sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam untuk ikut pemilihan presiden. Mencoblos itu apakah benar ada dalil yang mengatakan haram atau dibolehkan karena satu hal alasan mau menentukan hati aja sih Ustaz. Tapi jangan tanya saya pilih paslon mana ya. intinya di dalam agama ini dilarang atau tidak Ustaz? Iya. Itu memang lagi ini ya. Lagi di IG ya. Alhamdulillah saya medsos nggak begitu banyak bersentuhan dengan medsos ya. Baik, saya jawab. Masalah memilih atau tidak memilih, tidak ada hukum yang baku. Jadi tidak benar kalau itu mutlak haram. Dan tidak benar kalau dikatakan wajib memilih, itu tidak benar itu. Karena ini masalah istihadiyah. Kembali kepada kemaslahatan, kemanfaatan. Kalau memang kita melihat bermaslahat kalau kita memilih, lebih bermanfaat, lebih banyak maslahatnya, lebih banyak kebaikannya, lebih dari mudarat kalau kita memilih, pilih. Mana yang lebih dekat? Kita lihat di sini semua paslon semuanya muslim. Mana ini? Maka kita lihat mana yang lebih dekat kepada Islam. Mana yang ya masing-masing saja. Mana yang lebih dekat, karena ingat bagaimanapun kita jangan mengklaim ini lebih islami. Yang namanya politik itu abu-abu. Ingat 2019 gimana? Bagaimana terjadi polarisasi, luar biasa. Sampai saya itu para jamaah ngisi di apartemen Sandiaga Uno. Sampai istrinya Sandiaga Uno, Bang Sandi itu bilang, Bu Nur itu bilang, Ustaz tolong sampaikan ke ibu-ibu ini jangan sampai tidak tegur sapa gara-gara beda pilihan. Padahal di majelis yang sama loh. Ibu-ibu ini lebih keras loh. Sampai ini paslon pendukung 1, ini pendukung 2. Sampai nggak tegur sapa. Itu sampai begitu aja. Makanya mereka ngadain pengajian supaya saling, saya bilang. Yang bahaya itu kalau kita beda agama. Kalau hanya beda pilihan saling menghormati. Karena bagaimanapun yang namanya politik itu abu-abu, bias. Kita kok begini kenyataannya, kok dulu saya pikir begini, ternyata begini. Gak bisa. Yakin paslon 1? Apa yakin? Belum tentu. Apa yakin paslon 2? Yang bikin orang katanya ini macam-macam. Atau paslon 3, di belakangnya ada partai begini. Udahlah. Kita jangan terlalu banyak terprovokasi oleh video-video yang ada di medsos yang memprovokasi. Ikhwatal iman, jamaah, saya ingatkan.
Milih atau tidak milih, pertimbangannya maslahat. Kalau kita melihat kayaknya maslahatnya nggak usah milih deh, nggak usah milih. Kalau kita lihat kalau kita golput malah kayaknya maslahatnya bahaya lebih kecil, malah lebih bagus memilih, pilih. Tapi jangan menjelek-jelekan paslon lain. Fitnah, bahaya, bagaimanapun mereka muslim. Terus yang kedua, yang saya ingin ingatkan adalah, sehebat-hebatnya kita memilih, kita yakin nih dia dengan gagasannya, dengan debatnya luar biasa, sampai mengutip ayat, Islami banget ini misalnya. Ingat, politik. Kalau politik itu ibaratnya got, nggak ada orang bersih, orang yang kecemplung di got. Nggak mungkin udah. Nggak ada yang namanya hitam putih di politik. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, ribet udah. Apa? Ingat, Allah mengajarkan kita apa? Pemimpin itu cerminan hati dan amal. Bagaimana hati dan amal kita mayoritas muslim, maka begitulah pemimpin. Begitulah pemimpin yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Jadi nggak mungkin paslon mana yang menang gitu. Para jamaah, kerasnya di debat aja itu. Di belakang udah deal-deal itu. Deal-deal politik. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi jabatan. Kita yang keras di bawah, di atas, Mbak. Nggak ngaruh. Dia butuh suara. Untuk apa? Ya itu sistem aja sebetulnya. Kita ini jadi lebih banyak dimanfaatkan. Makanya yang kita lakukan pertama, sebelum memutuskan milih, pertama perbaiki amal. Perbaiki hati. Ya, banyak berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan di tengah-tengah kita pemimpin yang baik. Wali khiyarana alaina khiyaran, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, ya Allah tampilkan di tengah kami pemimpin yang baik. Baru terakhir milih. Jangan hanya siap milih, tapi yang tiga ini nggak kita lakukan. Perbaiki hati, perbaiki amal, taubat kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa. Wali khiyaran ya Allah, doa. Jangan porsi untuk memilih atau, ya betul, kita lebih banyak milih, insya Allah saya pilih, keluarga awas ya, pokoknya jangan beda pilihan sama ibu, harus begini. Sementara doa kita tidak perbanyak. Perbaikan hati juga tidak kita lakukan. Perbaikan amal juga kita abai, gak bisa. Lihat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia di demo, Ali di demo loh. Adakah orang pemimpin yang lebih soleh dari Ali? Gak ada. Ali di demo, suruh turun. Ali bin Abi Thalib sudah jamin surga oleh Rasulullah SAW. Di demo, turun, lengser kamu. Bahkan disuruh dimakjulkan itu. Ada upaya untuk memakjulkan si, ya kalau bahasa Arabnya azal, dimakjulkan itu yang namanya si Ali bin Abi Thalib. Suruh turun, dia datang menghadapi demonstran. Ada apa kalian? Kata Ali, kenapa kalian menuntut saya untuk lengser? Karena kamu tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Kami mengakui Abu Bakar Umar pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh. Kamu bukan. Ali. Lalu kata Ali, saya ingin sampaikan kepada kamu, saya sulit jadi pemimpin yang soleh. Ali sulit jadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil. Kenapa? Dulu Abu Bakar, Umar menjadi pemimpin yang hebat karena rakyat seperti saya. Sementara saya bagaimana menjadi pemimpin yang hebat dan adil dan baik sementara rakyat seperti kalian. Jadi susah. Pemimpin itu hebat karena amalan rakyat. Rakyatnya baik, Allah mudahkan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi kuncinya itu rakyat, bukan pilihnya, amalnya dan hatinya. Kalau hati baik, insya Allah benar-benar akan Allah mudahkan dia jadi. Susah. Orang kan teori doang, tapi kalau udah di atas, politik ini, partai ini, minta jatah ini, pusing dia. Oh, yang tekanan yang luar biasa. Sekali-kali kita ketemu lah Pak Jokowi, tanya, Pak tekanan gimana Pak waktu jadi presiden? Dia kan mungkin bisa cerita, tapi dia bingung. Dia kan bayangkan dari nol. Ya kan, kita terlepas dari segala kurangan keburukan dia, kita nggak peduli lah. Kita hanya doa yang terbaik, udah gitu aja seorang muslim. Apa benar mau sejahat itu Jokowi? Kita tidak tahu. Kita minta yang terbaik. Udah fokus aja diri kita, perbaiki hati, perbaiki amal, banyak doa. Kalau memang kita lihat lebih bermaslahat pilih. Begitu. Kita lihat nih, wah kayaknya Mas pilih nih. Kayaknya lebih banyak kebaikannya, kemaslahatannya di paslon ini. Bismillah pilih. Ya, walaupun saya tahu nih mata-mata paslon berapa saya tahu nih. Ya. Saya paham betul. Bayangin semalam aja saya ngisi di Toyota.
Saya bilang, kita harus mengangkat anak muda pada, digituin saya sama karyawan-karyawan total. Maksudnya dalam imam, saya bilang. Emang politik, saya nggak bicara politik, ini majelis ilmu, saya bilang. Ngomong anak muda aja dihuin gitu loh. Wah, nggak beres bila kalian nih. Antipatis sekali, kan ada risih banget kata anak muda. Saya bilang, anak muda itu harus tampil dalam iman, jangan orang tua, saya bilang. Ini sholat loh, saya bilang. Emang saya bicara politik? Ustadz kan mengarah itu otakmu, saya bilang. Kita bicara sholat, ini bahasanya sholat, bukan bicara politik gitu loh. Jadi yang tampil anak muda gitu. Jadi semua mana dikait-kaitkan dengan politik, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Ingat, politik itu abu-abu. Yang sekarang menurut kita lebih baik, terbaik, tapi sekarang ini kita nggak fokus, abai terhadap perbaikan hati, perbaikan amal, doa. Gencar luar biasa, orang saling jelek-jelekan, menghina, memfitnah. Allahumma, yang boleh kita memfitnah presiden? Yang boleh kita memfitnah paslon lain? Dijelek-jelekin, diungkit. Kita muslim. Mereka muslim, adabnya ada, udah etika dong. Adapun dia punya kesalahan, dia bersalah dalam memimpin, itu tanggung jawab dengan Allah. Kok kita nggak fokus diri kita? Coba kita jadi pemimpin, wah mungkin kayak mereka, lebih parah kali ini. Yang namanya pengamat itu lebih pandai dari pemain. Itu pengamat itu, tapi suruh main bola, bingung dia. Kita ini pengamat. Jadi fokus kepada teori kita. Dalil apa? Perbaiki hati, perbaiki amal. Ini pesan saya. Terakhir, perbaiki hati, perbaiki amal. Kemudian banyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kita pemimpin yang baik. Terakhir, keempat, kalau kita melihat kayaknya pilih. Kayaknya nggak ada, tidur aja tidur. Silakan bebas. Nggak ada hukum baku. Kalau nggak milih berarti dia begini. Kalau milih berarti berbuat maksiat karena demokrasi. Siapa bilang? Sistemnya iya, tapi milih karena kemaslahatan boleh. Jadi pertimbangannya maslahat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.